Pemirsa BTB Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, di tengah maraknya berita hoax dan perkembangan bisnis yang berbasis digital, era digital memungkinkan berita hoax menyebar dengan cepat. Dalam hitungan detik, di mana penggunaan media sosial yang kian merata juga memungkinkan berita hoax menjadi masif. Berita hoax dan berita faktual menyebar bersama-sama, bercampur aduk bagai deru bercampur debu. Masyarakat pembaca sulit membedakan berita bohong dan berita yang didukung oleh fakta. Pemirsa, banyak cara melawan berita hoax, tapi satu hal yang pasti adalah pentingnya kehadiran berita yang benar. Dan disinilah pers berperan di mana berita hoax harus dilawan dengan berita yang benar. Kalau ada berita yang dinilai hoax, maka perlu ada berita yang benar sebagai rujukan masyarakat. Pemirsa, tanpa ada berita yang benar sebagai rujukan masyarakat akan terperangkap dalam informasi yang salah. Berita hoax akan efektif sebagai instrumen pihak tertentu untuk merusak suasana damai jika tidak dilawan dengan berita yang benar. Disinilah pentingnya kehadiran pers Indonesia maupun di Kabupaten Belitung khususnya dilindungi undang-undang karena memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Pemirsa, pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ditegaskan fungsi pers yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial di negara demokrasi seperti Indonesia, di mana pers menjadi kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers menjadi watchdog atau penjaga kepentingan rakyat, pengawal konstitusi, dan arah kehidupan bangsa. Ya, pemirsa, jadi sekarang ini telah hadir narasumber kita tentu saja hari ini dengan bahasan mengenai pemilihan ketua organisasi Farwabel. Dan Windy, ada siapa saja bintang tamu kita hari ini? Baik, bintang tamu kita di sini ada Ibu Dr. Sabrina dari Kabak Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Juga ada Bapak Irfan. Ya, siap. Dan ada Bapak Jasman selaku PLT Ketua Farwabel. Dan salah satu juga kandidat Ketua Farwabel ya Bapak ya. Iya, nah, dan di samping saya ini telah hadir Bapak Fitro Rozi. Beliau ini mewakili Kadin Kominfo. Siapa kabarnya? Pak Fitro? Alhamdulillah. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dari Pak Fitro Rozi juga telah hadir ini Pak Ali Hasmara, salah satu kandidat. Wow. Apa kabar Pak Ali Hasmara? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini yang sudah hadir untuk kandidat pemilihan ketua organisasi Farwabel itu ada 2 orang ya. Iya. Walaupun sebenarnya yang kita undang 3 orang, namun satunya tidak hadir. Tidak hadir. Yaitu Pak Yurman ya. Pak Yurman, beliau salah satu kandidat untuk pemilihan ketua di organisasi Farwabel ini. Nah, sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan nih yang akan disampaikan oleh Windy, pemirsa BTV tentu saja Anda yang sebagian tahu dengan organisasi Farwabel pasti sudah tahu juga dengan kehadirannya. Nah, ada juga yang belum tahu. Mungkin ini saya ingin bertanya kepada Pak Jasman, Ya. selaku PLT dari Ketua Organisasi Farwabel ya. Pak, sebenarnya organisasi Farwabel ini sudah berapa lama sih Pak? Kita berdirinya tahun 2016 ya. Jadi pas tanggal 9 Februari Iya. 2016 bersamaan dengan Hari Pers kita. Jadi lebih kurang sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun nih berarti ya? Jadi kepengurusan tahap awal, tahap pertama ini kita sudah divisioner. Jadi 2 periode sebenarnya bisa menjabat di dalam ADRT. Iya. Tahap pertama. Nanti ke depan mungkin akan kita ubah juga tentang ADRT-nya, program urusan ke depannya gitu ya. Kemarin pengurus pertama itu Pak Yurman ya, sampai 2020. Iya. Sementara ini saya selaku PLT ketua menggantikan beliau sampai saatnya nanti untuk pemilihan ketua baru, baik itu musyawarah atau pemilihan langsung kita masih kita godok itu Iya. pada pendiri. Iya. Oke. Nah, sebentar sebelum kita menuju ke Nindi, sebenarnya tujuan dari pembentukan organisasi Farwabel ini seperti apa sih Pak? Organisasi Farwabel itu organisasi profesi. Iya. Ya, pembentukannya pertama diantaranya kita mau membina kawan-kawan pers berarti kan, agar mereka itu benar-benar profesional dalam menjalankan tugas persnya. Artinya setidaknya mereka punya tanggung jawab sosial gitu, juga
bisa punya politik juga dalam Iya. menulis, apalagi menulis bahasa yang kritis. Apa Pak sebelumnya Bapak Fitriati dipersilahkan masuk. Iya. Oke, kita sepertinya kedatangan narasumber Satu tambahan ya untuk pemirsa BTB untuk televisi berita, dan sambil menunggu kehadiran beliau kita kembali melanjutkan, silakan Pak. Ya, jadi Probul sudah dibentuk sebenarnya kan di Belitung ini kan sebenarnya kalau ormas wartawannya kan, anggaplah kita lihat di sini ada Pokja begitu ya, Iya. Pokja gitu. Yang lainnya mungkin tidak terlalu aktif, jadi kita buatlah ormas Probul tadi kan, agar kawan-kawan wartawan di sini bisa terarah dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai insan pers gitu ya. Iya. Kita sebagai mungkin anggaplah senior wartawan yang memberikan Probul bisa ngasihkan mereka pengarahan. Begini paling tidak menulis berita gitu kan. Setidaknya kadang-kadang mereka yang baru jadi wartawan itu nggak paham cara menulis. Paling tidak butuh dokumentasi pasti kan, jangan Iya. sekedar copy paste saja nulis. Dokumentasi ini foto, video, rekaman begitu itu harus ada. Apalagi berita itu yang agak kritis. Kalau Iya. cuma seremoni mungkin nggak terlalu risiko. Iya. Nah, kan gitu. Oke. Pak, apa dan bagaimana sudut pandang Bapak mengenai seorang pemimpin? Bukankah organisasi perwakilan sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan pemilihan tentang perwakilan? Ya, pemimpin itu tentu harus punya konsep. Punya konsep. Jadi artinya dia jangan sekedar dia mau saja, tapi dia mampu konsep ke depan. Kalau memang mau jadi pemimpin Probul itu mau jadi apa ke depan, mau bagaimana ke depan, dia harus punya konsep. Dia harus kreatif. Nah itu ini. Jadi misalnya kita kan paham di Belitung ini mungkin banyak wartawan yang belum paham menulis berita, belum pernah ikut UKW di Komisi Wartawan. Artinya butuh pembinaan. Jadi itu diantaranya penting di Probul sebagai wadah pers, insan pers untuk sedikit mungkin mengadakan lah pembinaan terhadap kawan wartawan yang mau belajar jadi wartawan. Artinya kan ilmu dasar wartawan kan menulis, dia harus paham menulis. Kayak begitu. Baik. Kalau menurut Ibu Dr. Fatina itu bagaimana? Pertanyaannya itu apa dan bagaimana sudut pandang Bapak mengenai seorang pemimpin? Bukankah organisasi perwakilan sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan pemilihan ketua perwakilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pandangan dan pendapat pribadi. Menurut saya, seyogyanya seorang pemimpin itu, ini kita bicara konteks pemimpin dulu. Dia bisa menempatkan diri dia
bisa menyampaikan informasi dari luar ataupun dari dalam sejelas mungkin dan sedetil mungkin, dan untuk kebijakan arah visi misi suatu organisasi itu setiap akan diambil suatu keputusan ada baiknya dirundingkan terlebih dahulu dan yang pasti tidak melanggar ADART yang telah dibuat dan disepakati. Yang terpenting juga sih seorang pemimpin yang minimal punya SDM yang berkualitas. Di saat dia memimpin, dia juga tidak akan canggung dan tidak akan susah menghadapi begitu banyak anggota yang mempunyai pola pikir yang jelas berbeda dengan pola pikir pemimpin itu sendiri. Kadang-kadang hanya belajar. Iya. Nah, sementara itu bagaimana kalau menurut Pak Peter Rozi sendiri, sosok pemimpin di mata Pak Peter Rozi itu seperti apa sih? Terutama untuk Perwabel nanti ya? Ya, mungkin tidak spesifik ke Perwabel, tapi kita perlu belajar dari kisah bagaimana sumber daya pers itu bisa menjadi pemimpin yang cukup besar. Iya. Beliau adalah Adam Malik. Adam Malik itu wakil presiden Indonesia. Latar belakang beliau itu adalah wartawan. Jadi peluang wartawan untuk menjadi besar bukan dalam skala jurnalistik saja, tetapi dalam dunia kenegaraan, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa hidup kita ini diberikan banyak peluang, ya, dan belajar itu adalah kata kunci selama hayat masih di kandung badan. Iya. Ya. Jadi persoalan Perwabel nanti, kalau seandainya ada Pak Yurman ya sebagai pendahulu ya, Iya. ya dari itu lengkaplah gambaran bahwa masa lalu perlu menjadi pelajaran, dan PLT masa sekarang ini saling berbagi informasi, Iya. berkomunikasi, karena kebetulan saya dari Diskominfo juga. Iya. Dan kedepannya adalah bagaimana kita sama-sama bersepakat untuk meraih masa depan pers di Belitung melalui Perwabel. Ya, saya pikir semua menjadi pelajaran, adalah kuncinya adalah belajar dari masa lalu, belajar dari masa sekarang, dan bagaimana belajar meraih masa depan. Ini tentunya strategi yang sebenarnya saya pikir Perwabel cukup mapan lah, karena pengalaman menguji untuk menyusun strategi apa yang baik Iya. dan terbaik. Oke. Berarti harus ini ya, saling berhubungan berarti ya, masa lalu, Iya. sekarang, dan masa depan nanti. Ya. Nah, kemudian untuk Pak Ali Hasmarami, Bapak juga salah satu kandidat untuk ketua Perwabel nanti ya, yang akan dilakukan pemilihan itu di bulan Juli ya Pak? Iya, tanggal 18 Juli. Iya. Nah, sebelum Bapak menceritakan untuk pencalonan Bapak sebagai ketuanya, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran sudut pandang secara pribadi Bapak mengenai sosok dari pemimpin itu seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Kalau menurut saya pribadi dari sudut pandang itu, pemimpin itu awal tuh harus punya skill, kemudian bersikap tegas. Oke. Dalam mengambil keputusan itu tidak boleh A, B, C, dan seterusnya. Harus ada inisiatif. Ketika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan semuanya, dia harus bisa mengambil inisiatif. Berani, artinya berani mengambil risiko. Itulah seorang pemimpin. Dan tahan banting. Apapun yang terjadi antara anggota Perwabel, keseruan terhadap pemimpin, terhadap situasi di luar, itu kita harus menanggung semua risiko tersebut. Kemudian selain itu, seorang pemimpin ini mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi kepada anak buah di lapangan, termasuk di segala bidang. Itu aja. Sebelumnya udah datang Bapak Piping. Oh iya, silakan. Piping untuk gabung.
Ya, pemirsa DTB Belitung Televisi Berita, karena tadi Pak Yusman, di mana beliau juga mantan Ketua Perwabel sekaligus kandidat untuk pemilihan ketua dari organisasi Perwabel nantinya yang akan dilaksanakan di bulan Juli. Saat ini telah hadir Pak Piping ya? Iya. Silakan kepada Pak Piping. Sebelum kita kembali melanjutkan pertanyaan, iya silakan Pak Piping. Halo. Iya silakan. Ya, silakan duduk Pak. Ya, pemirsa ini adalah sosok dari Pak Piping yang ditunggu-tunggu dari tadi ternyata. Pak Piping, apa kabar Pak Piping? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bagaimana untuk selama COVID-19 ini? Kesibukannya? Ya lumayan, cuma tidak sesibuk biasanya. Karena banyak keterbatasan-keterbatasan. Oke, seperti? Seperti halnya kita berwawancara pun ada keterbatasan. Iya. Dan sebagainya. Oke, baiklah. Kita kembali ke pertanyaan untuk narasumber lainnya. Silakan Indi. Kembali untuk pertanyaan selanjutnya dari Kabar Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ya Ibu ya. Pertanyaannya, menurut Ibu apakah keberadaan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 mampu untuk melindungi objek dan subjek berita atau hanya melindungi pemburu berita saja? Dari sudut pandang ya. Kalau menurut Bapak Irfan sendiri, Versi itu bisa dikatakan pilihan. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam ya, profesi itu pilihan. Kalau kita sudah mau masuk, kalau kita sudah mau bekerja di pilihan kita, ya artinya kita udah siap dengan segala sesuatu yang akan kita hadapi. Ya, menurut saya karena terlalu jauh saya bicara karena ya barangkali untuk pandangan saya juga untuk menyampaikan hal seperti ini ya lebih pas misalnya Pipin ataupun Pak Ali yang senior saya kan, tapi karena ditanyakan pendapat maka saya akan sampaikan pendapat saya. Kalau kita sudah masuk ke dalam ranah suatu profesi dan pekerjaan, kita harus siap menghadapi segala risiko. Pertama, kedua, jangan mengada-ngada. Kalaupun memang itu fakta, jadikan fakta. Kalaupun memang itu bukan fakta, ya barangkali yang menyampaikan yang akan menanggung. Iya, kembali lagi. Kali ini pendapat saya. kalau menurut Bapak Jasmine sendiri bagaimana? Sekali lagi saya tambah dari mungkin semua aturan di tempat bagus ya. Tempat undang-undang pers saya juga saya pribadi sangat setuju. Itu bukan hanya undang-undang pers tapi
itu ada undang-undang KIP. Itu juga sangat baik. Meskipun kita paham implementasinya yang nggak benar kadang di lapangan. Ini yang terjadi terhadap kawan-kawan pers. Kita bagaimana itu, tapi di luar itu, ya kan? Ini terjadi. Kadang-kadang penerapan tadi penegak hukumnya kan yang tidak tegas membela kawan-kawan pers. Ada lagi semuanya yang undang-undang itu yang kadang-kadang bisa kalau kita salah sedikit melanggar beretik, apalagi ini zaman online kan namanya ITA, itu bisa membunuh wartawan. Saya sering ingatkan, memang kita ada dua media yang membantu pada umumnya secara aturan undang-undang pers 89 dan undang-undang KIP. Tapi juga ada kadang-kadang yang bisa menjegal kita dalam hal ini undang ITA. Makanya saya sarankan hati-hati. Kalau apalagi berita itu yang agak kritis, gitu. Cari yang narasumbernya juga yang kompeten, data yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan dan dokumentasikan. Di antaranya saya tadi ingatkan ya, foto, video, rekaman juga harus ada, apalagi yang kritis. Di Belitung memang saya paham nggak terlalu banyak yang wartawan yang kritis, ya kan? Tapi itu perlu kalau bagi mereka yang mungkin menggeluti dunia pers, dunia pers ini, ya, sebaiknya dipelajari semua, hati-hati. Belum kita, karena ETA bisa buat kawan-kawan pers juga kan begitu. Tapi kita ya inilah tugasnya di Purwabel, di antaranya ada Pokja Wartawan sebagai wadah kawan-kawan pers, sedikit memberikan arahan cara kawan-kawan bekerja begitu ya. Ada narasumber, nah, kalau memang wartawan kan bertanya, tapi kadang-kadang mereka juga pas ketemu narasumber tidak model bertanya, ada sedikit model. Itu juga salah kita bertanya, terserah narasumber mau jawabnya gimana, mau bohong mau nggak terserah narasumber lah, tapi kita bertanya. Pelajari juga cara bertanya, ya, cara bertanya yang baik seperti apa. Ya, tentunya kalau kita sudah bertanya mengenai sesuatu, ya kita harus pelajari dulu pada knowledge-nya agar tidak nyimpang dari apa fokus pertanyaan apa yang mau kita bahas dengan narasumber. Itu aja. Intinya hati-hati ya. Ya. Oke, nah tapi untuk sejauh ini nih Pak Jasmat, data yang ada di Purwabel ini ada berapa media atau wartawan? Kalau kita bicara yang aktif, Ya. itu lebih kurang 13 media. Saya juga sering ingatkan bicara media. Iya. Media yang aktif ini bicara di Purwabel. Tapi apakah media itu aktif menulis? Itu juga sering saya tegur sama kawan-kawan. Sebaiknya aktif menulis, apalagi media itu memang ada di Belitung kan. Menulis apa tidak ada juga berita itu. Baik seremoni maupun mungkin agak-agak sedikit kritis, tidak masalah. Ini bicara pertama media. Kedua wartawan. Wartawan memang kita mungkin yang aktif anggaplah lebih kurang 40 gitu ya. Aktif nggak menulis. Itu jadi Pertanyaan ya? ya pertanyaan kita sebagai pendiri Purwabel juga ya. Iya. Cuma sebagai ketua saya. Sebenarnya kalau memang mau jadi wartawan ya, namanya wartawan ilmu dasarnya kan dulu kan dibilang kulit tinta gitu ya. Iya. Kita harus menulis. Iya. Belajarlah menulis gitu. Kalau mungkin dia ada kerjaan tempat lain, guna kata Pak Troji, wartawan kan bukan hanya dia bekerja sebagai wartawan, mungkin dia aja yang orang kantoran mungkin kan, ada yang wira swasta, macam-macam. Tapi kalau sudah masuk dunia wartawan sebenarnya belajarlah menulis. Nah, kalau nggak ngerti ya tanyalah sama senior sama kawan-kawan kita kan sini ada Pak Piping, Pak Ali, Pak Ipan dan kawan-kawan lain yang mungkin sudah sedikit paham jurnalis. Iya. Berarti dari Purwabel dengan awak media dan juga wartawan ini memang melakukan koordinasi ya Pak ya? Ada koordinasi mungkin? Ada sebaiknya perkumpulan saran saya terjadwal? perbaiki koordinasi. Oke. Baik sesama kawan-kawan di dalam ormas Purwabel maupun kawan-kawan dalam ormas pers lain, Iya. profesi media Iya. lain kan banyak gitu kan. Meskipun yang aktif kita paham, hanya saya lihat Pokja dengan Purwabel. Ada memang media lain, Iya. ormas lain yang aktif. Iya. Tapi perbaikilah koordinasi, baik sesama ormas maupun sesama kawan-kawan pers. Oke. Nah, kita ke Bang Fitro Rozi nih. Bang Fitro, pertanyaan yang sama dengan narasumber yang lain tadi sebelumnya adalah bagaimana menurut Bang Fitro Rozi akan keberadaan Undang-Undang Pers nomor